Saya mengerti, ini bukan topik yang biasa dibahas dengan santai, apalagi di usia dewasa, ketika kita lebih sering bicara soal tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, atau kesehatan fisik. Tapi justru karena Anda sudah berada di fase hidup yang lebih matang, lebih dewasa, saya percaya ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan sesuatu yang selama ini mungkin Anda lakukan diam-diam, tapi belum pernah Anda tinjau secara sadar. Masturbasi. Mungkin terdengar sederhana, bahkan sering disebut wajar, tidak berbahaya, atau sekedar cara melepas stres. Tapi di usia 40 tahun ke atas, tubuh pria tidak lagi sama seperti dulu. Semua yang kita lakukan hari ini, apapun itu, akan berdampak lebih besar, lebih cepat, dan lebih dalam, dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah bagaimana kebiasaan masturbasi bisa mengganggu keseimbangan hormon, kestabilan emosi, bahkan kualitas hidup secara menyeluruh jika dilakukan tanpa kesadaran. Sebagai dokter, saya tidak sedang berbicara dari sisi moral, tapi dari sisi biologis dan psikologis. Karena di usia ini, tubuh Anda tidak lagi merespon dorongan seksual dengan spontanitas seperti saat Anda masih 25 tahun. Di balik setiap ejakulasi, tubuh melepaskan bukan hanya cairan, tapi juga mineral penting, hormon, dan energi vital yang mempengaruhi kualitas tidur, daya tahan tubuh, kejernihan pikiran, dan semangat hidup Anda secara keseluruhan. Setelah usia 40 tahun, kadar testosteron secara alami mulai menurun sekitar 1% setiap tahun. Ini bukan angka sepele, karena testosteron bukan hanya mempengaruhi fungsi seksual, tapi juga daya juang, kekuatan otot, kemampuan fokus, bahkan kemampuan Anda untuk merasa ingin bergerak. Maka, ketika Anda menghabiskan energi itu lewat masturbasi tanpa koneksi emosional, tanpa sentuhan kedekatan, hanya karena dorongan sesaat atau rutinitis tak sadar, tubuh Anda mencatat itu sebagai sinyal bahwa tenaga ini tak dibutuhkan, bahwa sistem ini tak harus diperkuat. Dan lama-kelamaan, tubuh menurunkan daya tahannya sendiri. Anda mulai merasa lebih cepat lelah, lebih mudah frustasi, lebih sering diam tanpa tahu kenapa. Anda mungkin menyalahkan stres, pekerjaan, usia, atau hal lain yang sifatnya di luar diri. Padahal bisa jadi jawabannya sangat sederhana. Tubuh Anda sedang kehilangan arah. Energi seksual yang dulu menjadi kekuatan, kini berubah menjadi rutinitas diam-diam yang hanya menguras tapi tak pernah memberi kembali. Inilah yang ingin saya ajak Anda sadari, bahwa ketika kita mencapai usia 40 tahun, kita butuh cara hidup yang berbeda dari 20 tahun lalu. Kita tidak bisa lagi hidup dengan pola pelampiasan. Kita butuh pengelolaan. Karena pada titik ini, setiap tetes energi bukan lagi sekedar cairan yang hilang, tapi sinyal kehidupan yang harus dijaga, disimpan, dan diarahkan. Dan saat Anda mulai melakukannya, keajaiban kecil mulai terjadi. Anda akan mulai tidur lebih nyenyak, bangun pagi tanpa rasa hampa, merasakan kehadiran diri Anda sendiri lebih utuh. Dan itu semua tidak terjadi karena Anda menahan, tapi karena Anda memilih untuk menghormati tubuh Anda dengan cara yang baru, lebih sadar, lebih matang, dan lebih berwibawa. Mungkin Anda bertanya-tanya sekarang, memangnya separah itu dampaknya? Bukankah masturbasi hanya sebentar, hanya sekedar penyaluran, dan toh tidak mengganggu orang lain? Tapi justru disitulah masalah yang paling dalam tersembunyi. Karena apa yang terasa ringan di permukaan, jika dibiarkan menjadi pola yang terus berulang tanpa arah, bisa melemahkan pondasi tubuh dan jiwa secara perlahan. Coba perhatikan beberapa hal sederhana. Apakah Anda mulai merasa tidak sesemangat dulu menjalani hari? Apakah Anda jadi lebih mudah lelah, meskipun tidur cukup? Apakah Anda mulai sulit fokus, cepat frustasi, dan kehilangan daya dorong dari dalam? Jika iya,
Mungkin sudah waktunya untuk melihat ke dalam dan mengevaluasi bagaimana tubuh Anda memproses energi seksual selama ini. Karena masturbasi bukan hanya pelepasan fisik, ia adalah bentuk dari bagaimana Anda mengelola dorongan hidup yang sangat mendasar. Dorongan untuk terhubung, untuk mencipta, untuk memberi, dan untuk menjadi kuat. Ketika dorongan ini disalurkan tanpa arah, tanpa keterhubungan emosional, tanpa kedalaman, lama-lama ia menjadi seperti air yang keluar terus dari keran tanpa wadah. Tidak terlihat merusak, tapi pelan-pelan mengikis. Setiap kali Anda masturbasi tanpa kesadaran, Anda mengajarkan otak untuk mencari kenikmatan instan. Dopamin naik dengan cepat, lalu turun drastis. Ini membuat sistem saraf Anda terbiasa pada siklus naik turun yang membuat Anda mudah bosan, tidak puas, dan kehilangan sensitivitas terhadap kebahagiaan kecil dalam hidup. Ini juga yang menjelaskan kenapa banyak pria usia 40-an yang mulai merasa hidupnya datar. Walau dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Bahkan dalam banyak kasus yang saya tangani, pria-pria tersebut tidak sadar bahwa mereka sedang masuk dalam fase kelelahan kronis yang bukan disebabkan oleh pekerjaan, tapi karena tubuh mereka kehilangan arah pengelolaan energi. Energi seksual adalah bahan bakar kehidupan pria. Jika diarahkan, ia bisa menjadi motivasi untuk membangun bisnis, memperdalam hubungan, menjaga kebugaran, bahkan menciptakan perubahan besar dalam karir atau keluarga. Tapi jika disalurkan secara otomatis dan sembarangan, ia berubah jadi pelarian yang mematikan arah. Dan yang lebih penting, tubuh Anda tahu. Tubuh selalu tahu kapan ia sedang diharap mati dan kapan ia hanya dipakai. Maka tak heran jika semakin lama kebiasaan ini berlangsung, semakin banyak keluhan fisik yang muncul. Sulit tidur, nyeri pinggang, kabut otak, jantung berdebar saat bangun tidur, dan hilangnya minat terhadap pasangan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa tubuh yang sedang meminta Anda untuk memperbaiki jalur energinya. Dan saya ingin Anda tahu, memperbaiki itu tidak harus ekstrim, tidak harus dengan sumpah berhenti seketika, tapi cukup dengan satu langkah sadar setiap hari. Mengganti satu sesi masturbasi dengan aktivitas yang mengisi tubuh, bukan menguras. Olahraga ringan, journaling, pernafasan dalam, berjalan kaki, atau bahkan berdiam dalam keheningan untuk mendengar suara hati. Tubuh Anda tidak ingin ditekan. Ia hanya ingin diarahkan. Dan begitu Anda mulai melakukannya, ia akan memberi balasan dalam bentuk ketenangan, kejelasan, dan kehadiran yang selama ini mungkin Anda rindukan, tapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Dan semua itu hanya bisa dimulai ketika Anda cukup berani bertanya, apakah Anda masih ingin terus hidup dengan cara lama? Atau Anda siap memimpin diri Anda sendiri ke arah yang baru? Dan jika Anda sudah mulai menyadari arah baru itu, jangan kaget jika tubuh Anda merespon dengan cara-cara yang selama ini tidak Anda duga. Pria yang mulai mengurangi masturbasi dengan sadar, terutama di usia 40 tahun ke atas, akan mulai mengalami perubahan nyata dalam rentang beberapa hari hingga minggu. Energi yang biasanya cepat menguap, kini mulai terasa lebih stabil. Tubuh yang biasanya terasa berat dan lambat mulai terasa lebih ringan untuk digerakkan. Pikiran yang tadinya mudah mengembara mulai lebih fokus. Bahkan, yang paling mengejutkan bagi banyak pria adalah kualitas hubungan emosional dan seksual dengan pasangan menjadi jauh lebih hidup. Kenapa? Karena ketika Anda tidak lagi terus-menerus melepas energi seksual dalam konteks yang hampa, Anda mulai menyimpannya, mengolahnya, dan akhirnya membagikannya dalam bentuk kehadiran yang lebih utuh kepada orang lain. Masturbasi berulang tanpa kesadaran cenderung membuat sensitivitas tubuh terhadap stimulasi menurun. Ini yang kemudian menimbulkan masalah seperti ejakulasi dini, disfungsi ereksi, atau hilangnya gairah saat bersama pasangan. Padahal, di usia ini,
Koneksi emosional dan kualitas keintiman menjadi kebutuhan yang jauh lebih dalam daripada sekedar pelepasan biologis. Saya tahu, ini bukan hal yang mudah untuk diakui, apalagi jika kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Tapi perubahan tidak menuntut Anda untuk menyalahkan diri. Perubahan hanya menuntut Anda untuk jujur. Jujur bahwa tubuh ini pernah kita abaikan. Jujur bahwa kebiasaan ini dulu kita anggap ringan, tapi sekarang kita sadari menyimpan konsekuensi. Dan jujur bahwa kita bisa memilih ulang. Di usia ini, kita tidak sedang mencari pembenaran, tapi pertumbuhan. Karena semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa apa yang kita butuhkan bukan pelampiasan, tapi keterhubungan. Bukan stimulasi sesaat, tapi energi yang mendalam dan stabil. Maka mulailah membangun ulang hubungan Anda dengan tubuh. Perlakukan tubuh Anda bukan sebagai alat yang harus selalu memuaskan, tapi sebagai rumah yang perlu dirawat, dijaga, dan dihormati. Kembangkan pola hidup yang membantu tubuh menjaga testosteron secara alami. Olahraga ringan tapi rutin, tidur cukup tanpa gangguan cahaya layar, konsumsi makanan yang mendukung produksi hormon, dan yang tak kalah penting, hadir dalam relasi dengan sepenuh hati. Dan untuk Anda yang belum memiliki pasangan, energi seksual Anda tetap bisa diarahkan ke bentuk lain yang bermakna. Menulis, berkarya, berolahraga, membangun sesuatu yang memberi nilai untuk orang lain. Karena energi seksual bukan hanya tentang seks. Ia adalah bahan bakar hidup yang bisa Anda arahkan kemanapun Anda mau, asal Anda memilihnya dengan sadar. Dan di sanalah letak kedewasaan Anda sebagai pria. Bukan dari seberapa sering Anda bisa melepas, tapi dari seberapa mampu Anda mengarahkan kekuatan dalam diri Anda tanpa harus mengorbankannya. Dan jika di titik ini Anda mulai merasa tercerahkan atau mungkin justru merasa terusik, itu wajar. Karena setiap kebiasaan lama yang sudah mengakar memang akan berontak ketika kita mulai mencoba memahaminya. Apalagi mengubahnya. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal yang sangat penting. Tidak ada yang terlambat. Tidak peduli sudah berapa lama Anda menjalani rutinitas masturbasi sebagai pelarian, sebagai pengisi waktu, atau bahkan sebagai kebutuhan biologis yang Anda anggap tak tergantikan, setiap pria tetap bisa kembali mengarahkan energinya ke arah yang lebih sehat. Karena yang dibutuhkan bukan penyangkalan, tapi kesadaran. Anda tidak perlu menghukum diri karena masa lalu. Anda hanya perlu mulai menyadari bahwa Anda punya kendali. Kendali atas kapan dan bagaimana energi Anda digunakan. Kendali atas keputusan harian kecil yang diam-diam membentuk hidup Anda. Kendali untuk mengatakan tidak pada impuls agar bisa berkata ya pada kekuatan yang lebih besar di dalam diri Anda. Dan semakin Anda menata ulang arah ini, semakin Anda akan memahami bahwa tubuh Anda selama ini bukan musuh. Ia hanya menunggu dipimpin dengan bijak. Banyak pria mengira penurunan stamina, kelelahan kronis, bahkan rasa malas dan hilangnya gairah adalah bagian dari penuaan. Tapi sebenarnya, banyak dari itu adalah hasil dari pola hidup yang salah arah, termasuk kebiasaan melepas energi seksual terlalu sering tanpa pengolahan. Tubuh manusia, terutama tubuh pria dewasa, dirancang untuk menyimpan, membangun, dan melepaskan energi seksual dalam konteks yang utuh, dalam relasi, dalam keintiman emosional, dalam kedekatan yang saling mengisi. Ketika Anda memilih untuk memutus siklus perlepasan cepat dan mulai membangun pengelolaan, maka tubuh Anda akan membalas dengan hormon yang lebih stabil, tidur yang lebih pulih, fokus yang lebih tajam, bahkan pancaran karisma yang mulai kembali Anda rasakan saat bercermin. Ini bukan mimpi.
Ini adalah hasil logis dari tubuh yang mulai kembali dihormati. Dan Anda tidak harus melakukannya sendirian. Banyak pria lain yang diam-diam sedang berjuang di jalur ini. Karena mereka tahu, jika dibiarkan, kebiasaan lama itu bisa mengarah ke perasaan kosong, isolasi emosional, bahkan kecanduan diam-diam yang mematikan rasa terhadap kehidupan nyata. Maka, jika hari ini Anda mulai mempertimbangkan perubahan, itu bukan tanda kelemahan, itu justru bukti kedewasaan. Bahwa Anda cukup berani untuk melihat dalam, cukup bijak untuk mengakui kekeliruan, dan cukup kuat untuk memilih arah baru. Dan percayalah, saat Anda memilih untuk tidak lagi menjadi budak dari impuls sesaat, Anda sedang memulihkan martabat tubuh Anda sendiri. Dan itu adalah langkah yang sangat besar dalam menjadi pria yang utuh. Dan setelah semua ini, saya hanya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami. Anda tidak sendirian. Banyak pria seusia Anda yang sedang bertanya hal yang sama. Kenapa saya merasa cepat lelah? Kenapa gairah hidup saya menurun? Kenapa hubungan saya dengan pasangan menjadi datar? Kenapa saya mulai kehilangan arah, meskipun dari luar semuanya tampak baik-baik saja? Dan jawaban itu seringkali tidak datang dari hal-hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus berulang. Salah satunya adalah cara kita memperlakukan tubuh sendiri. Dan hari ini saya ingin mengatakan dengan sangat sederhana. Tubuh Anda layak dihormati. Energi Anda terlalu berharga untuk terus-menerus hilang lewat kebiasaan yang hanya memberi kepuasan sesaat tapi merampas kekuatan jangka panjang. Masturbasi mungkin terasa ringan, bahkan menyenangkan. Tapi jika dilakukan terus-menerus, tanpa kesadaran dan tanpa kendali, ia bisa menjadi benang halus yang menarik Anda menjauh dari potensi terbesar Anda sebagai pria dewasa. Maka bukan soal dilarang atau tidak. Ini soal pilihan. Apakah Anda ingin terus hidup reaktif terhadap dorongan, atau Anda ingin mulai memimpin arah energi dalam hidup Anda sendiri? Saya percaya Anda sudah tahu jawabannya, karena Anda sudah cukup dewasa untuk melihat hidup secara utuh, bukan parsial. Anda sudah cukup kuat untuk tidak perlu lagi mencari pelarian. Dan Anda sudah cukup bijak untuk tidak membuang energi hanya demi kelegaan sesaat. Dan jika ada satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini, mulailah dengan berkata jujur pada diri sendiri. Saya ingin berubah. Karena semua perubahan besar dimulai dari pengakuan kecil yang tulus. Saya tidak menjanjikan perubahan instan, tapi saya bisa jamin, begitu Anda mulai menghargai tubuh Anda dengan cara yang baru, tubuh Anda akan mulai bekerja sama. Anda akan mulai merasa lebih hadir dalam hidup, lebih tenang dalam keputusan, lebih utuh dalam relasi, dan lebih percaya diri sebagai pria. Pria yang tidak hanya hidup karena dorongan, tapi yang memilih dengan kesadaran. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Jika Anda merasa video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda atau membuka kesadaran baru, tinggalkan komentar dengan huruf A di bawah ini. Dan jika Anda bersedia, ceritakan sedikit tentang perjalanan Anda. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai tanda bahwa Anda sedang dalam proses menjadi pria yang lebih utuh. Karena semakin kita terbuka, semakin banyak pria lain yang ikut terbantu. Dan siapa tahu, keputusan kecil Anda hari ini bisa menjadi kekuatan besar bagi pria lain yang sedang kehilangan arah.